akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau Tuhan yang mulai menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Kamu Memang Istimewa. Mari kita sama-sama semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Kamu memang istimewa.
persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita, kita sama-sama nyanyikan Allah itu baik. Dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita sama-sama nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Saat ini kita boleh kembali mau belajar firman Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa, buka tangan, tutup mata, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami di dalam kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar cerita tentang keajaiban Tuhan Yesus juga. Bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh semua manusia. Ceritanya seperti ini. Di suatu tempat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka melayani banyak orang. Mereka melayani begitu banyak orang. Ada banyak orang yang berdatangan, mereka mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus. Tidak hanya orang-orang ini tidak hanya datang untuk mendengar ajaran Tuhan Yesus, tetapi bagaimana mereka minta pertolongan Tuhan. Mereka yang sakit, mereka minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan begitu banyak orang-orang yang berdatangan. Dan ada juga mereka yang setelah mendapatkan apa yang mereka minta, mereka pulang. Datang lagi orang-orang. Nah, akhirnya Tuhan Yesus melihat murid-muridnya ini sudah kecapean. Oh, murid-muridnya kecapean karena melayani begitu banyak orang. Akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke suatu tempat
yang sunyi. Ayo kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kalian bisa beristirahat, supaya kalian bisa makan. Karena dalam melayani begitu banyak orang ini kalian gak sempat makan. Ayo kita pergi. Akhirnya Tuhan Yesus membawa murid-muridnya naik perahu. Mereka menyeberangi Danau Tiberias. Mereka mau menuju ke suatu tempat namanya Betsaida. Nah, di situ adalah tempat yang begitu sunyi. Pada waktu mereka naik perahu mereka untuk menyeberangi Danau Tiberias tadi, mereka menuju tempat yang sunyi itu. Orang-orang yang banyak ini, mereka bingung, Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus pergi kemana? Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya mereka menyeberangi danau ini dan mereka mau ke tempat Betsaida. Oh, aku tahu jalannya, jalan darat menuju Betsaida. Di mana? Ya, ayo kita jalan. Jalannya lebih cepat lewat jalan darat. Orang-orang banyak ini akhirnya bergegas-gegas mereka melewati jalan darat menuju tempat di mana tempat yang mereka tahu tempat yang akan dituju oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya tadi. Ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak yang mereka berjalan cepat-cepat di mana Tuhan Yesus ada di situ. Mereka berjalan, ada satu anak laki-laki, umurnya kira-kira 12 tahun. Dia bersama dengan kedua orang tuanya. Ayo cepat nak, ayo cepat kita jalan, cepat kita menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Orang-orang ini berjalan dan sampailah mereka di tempat di mana Tuhan Yesus akan menuju tempat itu. Orang-orang ini sudah duluan sampai di tempat itu. Dilihatnya dari danau, nah itu Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya sudah mau sampai. Dan orang-orang banyak ini sudah menunggu di tempat di mana Tuhan Yesus akan tiba di situ. Pada waktu Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus sampai di tempat di Betesda tadi, dilihatnya lah orang begitu banyak sudah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melihat mereka begitu banyak, akhirnya timbullah rasa belas kasihan dalam diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akhirnya melayani orang banyak ini. Tuhan Yesus melayani orang-orang yang sudah menunggu kedatangan Tuhan Yesus di tempat itu. Tuhan Yesus mengajar begitu banyak orang-orang yang ada di situ. Banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus tadi. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ada orang sakit yang lumpuh. Dia sudah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dia meminta, Tuhan Yesus tolong aku. Sudah bertahun-tahun kakiku ini gak bisa berjalan. Aku mau berjalan, Tuhan tolong sembuhkan aku. Karena belas kasihan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tadi. Dan masih banyak orang-orang yang sakit dan Tuhan Yesus sembuhkan. Murid-muridnya melihat hari sudah mulai sore, hari sudah mulai gelap. Akhirnya salah satu murid Tuhan Yesus mendekati Tuhan Yesus. Guru, hari sudah mulai gelap, hari sudah mulai malam. Di sini jauh dari perumahan, jauh dari kampung. Pasti mereka ini kelaparan. Suruh mereka pergi guru, suruh mereka pulang. Supaya mereka bisa beristirahat di rumah dan mereka bisa makan. Tetapi Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kalian yang harus memberi mereka makan. Murid-muridnya terkejut. Apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Bagaimana guru? Apa kami harus memberi mereka makan? Kita nggak ada apa-apa. Mereka begitu banyak, orang-orang yang ada di sini begitu banyak. Kalaupun kita membeli makanan, 200 dinar pun kurang. 20 juta pun kurang guru. Untuk membeli roti bagi mereka, nggak cukup itu. Bagaimana? Dan ini tempat yang begitu jauh. Ini tempat yang sangat jauh dari warung. Tempat ini jauh dari supermarket. Kita nggak bisa membeli roti. Kita nggak bisa membeli makanan untuk mereka. Suruh saja mereka pulang. Akhirnya Tuhan Yesus bilang begini. Coba kalian lihat.
ada makanan apa di kalian? Murid-muridnya bingung. Aduh, kita nggak ada makanan ini. Akhirnya ada salah satu murid namanya Andreas. Pada waktu dia sementara bingung, dia mencari, aduh, makanan apa ini? Kita nggak punya makanan, kita nggak ada bekal ini. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang umur sekitar 12 tahun. Datanglah anak kecil ini kepada Om Andreas ini. Dia datang, ini Om, tolong kasih kepada Tuhan Yesus, aku mau memberi, aku mau bagikan ini, milikku ini. Terus kalau kamu kasih, kamu gak punya apa-apa nanti. Gak apa-apa Om, aku tadi sudah makan, biar aja ini aku berikan. Akhirnya Andreas membawa bekal yang dari anak kecil tadi, dibawanya kepada Tuhan Yesus. Datanglah Andreas kepada Tuhan Yesus serta dengan anak kecil tadi. Guru, ini kami ada punya 5 roti dan 2 ekor ikan, Guru. Tapi untuk apa ini? Nggak ada gunanya ini. 5 roti dan 2 ekor ikan. Padahal orang-orang yang di sini begitu banyak, sekitar 5.000 orang. Mana makanan itu? Kata Tuhan Yesus, bawa ke sini. Akhirnya Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan tadi. Dan Tuhan Yesus menengadah ke langit sambil mengucap syukur dengan makanan yang ada di tangannya tadi. Pada saat Tuhan Yesus sudah mengucap syukur, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti tadi. 5 roti tadi dipecah-pecahkan. Setelah dipecah-pecahkan, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, suruh semua orang itu duduk berkelompok-kelompok. 50 orang per kelompok. Akhirnya murid-muridnya berteriak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bikin kelompok, duduk 50 orang. Akhirnya mereka duduk berkelompok-kelompok 50 orang. Setelah semuanya sudah duduk, Tuhan Yesus terus memecahkan roti dan juga ikan tadi yang ada di tangannya yang sudah dia mengucap syukur dengan makanan tadi dan diberikan kepada murid-muridnya. Sekarang kalian bagikan ini kepada mereka semua yang duduk. Akhirnya dengan Petrus, Yakobus, Yohanes dan ke-12 murid-murid Tuhan Yesus, mereka membagikan makanan tadi. Mereka membagikan makanan, habis yang di tangannya, kembali lagi dia mengambil dari Tuhan Yesus, membagikan makanan lagi. Mereka bingung. Tadi 5 roti dan 2 ekor ikan, tetapi gak habis-habis di tangan Tuhan Yesus. Mereka terus membagi, dan sampailah selesai semua kelompok-kelompok tadi sudah mendapat makanan. Siapa yang belum dapat makanan? Teriak mereka. Kami sudah semuanya sudah dapat makanan. Kami sudah dapat ikan, kami sudah dapat roti. Semuanya sudah kebagian. Dan anak kecil tadi yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan tadi, dia juga sudah dapat bagiannya. Sampai kenyang mereka. Bahkan masih ada di tangannya. Masih ada sisa. Semuanya sudah kenyang. Kami sudah kenyang. Bahkan sampai masih ada sisa di tangan kami ini. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan dibuang makanan yang sisa. Kumpulkan makanan yang sisa. Kumpulkan roti dan ikan yang ada. Murid-muridnya bekerja lagi. Mereka mengumpulkan roti-roti. Mereka mengumpulkan ikan-ikan yang sisa yang sudah tidak dimakan oleh orang-orang tadi. Dikumpulkan semua, kumpulkan. Murid-muridnya, tolong bapak-bapak, tolong ibu-ibu, makanan yang sisa jangan dibuang. Dikumpul semua, masukkan ke dalam keranjang ini. Semuanya mengumpulkan roti-roti, ikan-ikan yang ada dan dimasukkan ke dalam keranjang. Pada waktu semua sudah, makanan yang tersisa tadi sudah kumpul, dihitung, dilihat, ada 12 keranjang sisa makanan yang tidak dimakan oleh orang banyak tadi. Semua orang bingung. Murid-muridnya bingung melihat
tadi hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi pada waktu dibagikan kepada sekitar 5.000 orang, bahkan lebih. 5.000 orang itu terhitung hanya laki-laki saja, belum ibu-ibunya, belum tante-tantenya, belum anak-anak kecil, mereka makan semuanya. Berarti lebih dari 5.000 orang. Semuanya sudah kenyang, bahkan masih sisa 12 keranjang. Begitu luar biasanya. Adik-adik, itu keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang lebih hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 roti, 5 potong roti. Tetapi semuanya makan dengan kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 keranjang. Dari mana tadi makanan roti dan ikan tadi? Dari satu anak kecil yang mau berbagi. Mau berbagi apa yang dia miliki, dia mau berbagi kepada orang lain. Akhirnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita belajar untuk berbagi. Kalau kita punya sesuatu, kita nggak boleh pelit. Kita harus belajar berbagi. Karena di saat kita mau berbagi, Tuhan memberkati kita. Bahkan orang lain akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Banyak orang akan mengucap syukur di saat kita mau berbagi. Nah, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita akan membaca ayat hafalan kita minggu ini di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi kita baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama berdoa untuk kita mengakhiri cerita firman Tuhan pada saat ini. Semuanya sikap berdoa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.